Peringatan! Animasi ini dibuat dengan tujuan sharing pengalaman pribadi sang pengirim cerita. Dimohon untuk menghargai cerita tanpa menyudutkan beberapa pihak. Selamat menikmati. Hai, nama gue Ayu. Gue mau cerita hubungan sama seseorang yang sampai sekarang masih bikin gue gamon, alias gagal move on. Penasaran kan kenapa bisa kayak gitu? Dengerin curhatan gue ya. Jadi, cerita ini dimulai pas gue masih SMP. Ya kayak hari-hari biasanya lah. Pas hari itu gue inget banget, gue kan lagi pulang sekolah ya. Sialnya hari itu ortu gue gak bisa jemput. Jadi terpaksa deh jalan kaki. Mana rumah gue lumayan jauh lagi. Kayak bikini bottom, crop bottom gitu. Nah terus pas gue lagi enak-enaknya jalan kaki, gue lihat cogan yang menggokil deh. Sebut saja namanya Abian. Dia lewat gitu aja pakai motornya. Abian tuh teman sekelas cowok gue. Ups, ketahuan deh kalau gue punya cowok. Fokus ya, gue lagi mau ngomongin si Abian. Tapi berhubung gue sekolahnya di madrasah, jadi cowok sama cewek itu kelasnya dipisah. So, gue sama dia gak terlalu akrab dan cuma saling tahu nama doang. Oke, back to main story. Selang beberapa langkah abis papasan sama Abian, tiba-tiba ada yang manggil nama gue. Ayu! Gue refleks noleh ke belakang dong. Ternyata itu Abian yang balik arah nyamperin gue. Oh my god, mimpi apa gue semalam? Disamperin cowok yang diam-diam gue taksir. Otomatis gue jual mahal lah. Hah? Lu manggil gue? Dia tanpa basa-basi langsung ngomong, yuk gue anterin. Di situ gue kaget banget woi. Tapi gue tetap stay cool ya kan. Terus gue jawab, boleh, dan langsung naik ke motornya. Awalnya dia bawa motor pelan sambil nanya ke gue, kok nggak bawa motor? Terus langsung gue jawab, iya nih, motor gue lagi dipinjam sepupu. Terus dia cuma jawab lempeng, oh. Seketika dia langsung ngebut, wush, kayak Valentino Rossi. Padahal dia kan kagak tahu rumah gue ya. Endingnya kelewat dong rumah gue. Akhirnya gue coba tepuk pundaknya. Baru dia berhenti. Gue minta dia putar balik. Untungnya gak terlalu jauh kelewatnya. Singkat cerita gak tau kenapa dari kejadian itu gue jadi mulai mikirin Abian melulu. Sampai gue milih buat mutusin cowok gue. Sorry ya, perasaan gue gak bisa bohong kalau hati gue cuma buat Abian. Nasib emang nasib. Setelah gue mutusin cowok gue demi fokus sama Abian, dia malah jadian dong sama temen sekelas gue. Shit, rasanya gak masuk akal. Mau cemburu, tapi bukan siapa-siapa. Salah gue juga sih. Setelah putus, bukannya terbuka atau manuver ke Abian, malah diem-diem baik. Semenjak kejadian itu, pagi, siang, malam, hidup gue gak tenang. Mana kalau pacaran si Abian suka nyamper ke depan kelas gue kan jadi emosi ya pemirsa. Tapi kebahagiaan mereka gak berlangsung lama. Gue gak tahu kenapa pas naik ke kelas 3 mereka malah putus. Apakah ini saatnya gue buat mendapatkan hati Abian? Ujian akhir sekolah pun tiba. Kebetulan pembagian kelasnya diacak berdasarkan urutan abjad. Cowok dan cewek dicampur gitu. Selama ujian, gue kadang curi-curi pandang ke Abian. Mau sok cool, kesannya menyia-nyiakan kesempatan yang ada. Ujian pun berlalu. Kita udah lulus madrasah. Yang gue dengar sih katanya si Abian mau lanjutin sekolah ke pesantren. Hari berganti hari, bulan berganti bulan. Gue masih aja ngerasa gak tenang karena mikirin Abian. Apakah ini penyesalan gue yang gak sempat mengekspresikan perasaan gue ke dia? BTW, jangan salty ya. Jujur selama dia di pesantren, gue tuh pas sholat selalu berdoa biar dia suka balik sama gue. Aneh kan? Tapi alhamdulillahnya doa gue terkabulkan. Dan pas dia libur dari pesantren, tiba-tiba dia ngechat gue. Setelah basa-basi nanya kabar, dia langsung bilang kalau suka sama gue. Jir, gue auto oleng. Jir, ini beneran. Ajaibnya lagi, Abian berhenti sekolah di pesantren dan memilih buat lanjut di SMA yang masih satu yayasan sama SMP gue dulu. So, ya jadi bisa dibilang sebagian teman SMP kita juga banyak yang lanjut di situ. Kita pun akhirnya jadian. Ya meskipun kenyataannya nggak semanis yang gue bayangin. Selama hampir 8 bulan gue pacaran sama Abian tuh diwarnai dengan putus nyambung. Padahal kalau gue inget-inget, nyakitin banget. Alasan putus yang pertama tuh pas Abian gara-gara dia sempat ketahuan suka sama teman sekolahnya. Siapa yang gak sakit hati coba? Dari situ gue udah agak ragu sama dia.
Mana gue denger di banyak cerita kalau Abian suka main gonta-ganti cewek. Sejak saat itu, setiap kita putus, gue akan ngelampiasin perasaan gue dengan chattingan atau teleponan sama cowok lain. Eits, tapi jangan julid dulu ya. Gue ngelakuinnya pas kita lagi putus doang kok. Pas udah jadian, gue malah gak pernah ngerespon siapapun. Karena di hati gue selalu ada Abian. Jadi gue gak rela juga dia pergi dari hidup gue. Gue mah orangnya sadar kok. Sadar kalau gue juga salah. Tapi gak separah Abian. Intinya kalau nggak mau dimainin, kita yang harus jadi pemain. Dan setelah bertahan lama dengan hubungannya toksik ini, akhirnya gue benar-benar putus sama Abian. Putus terakhir gue sama dia tuh ketika gue lagi enak-enaknya nge-scroll TikTok dan nggak sengaja nemuin akun TikTok Abian dong. Dan ini fuck up abis. Oh iya, sebelum gue lanjut cerita soal TikToknya Abian, asal kalian tahu, selama kita pacaran emang nggak pernah tanya-tanya akun sosmed. Entah TikTok, Facebook, Instagram, apalagi sampai tukeran akun. Aneh sih emang, masa sama pacar tertutup kayak gini? Kalau dipikir-pikir, kadang gue ngerasa bego aja sih. Gue emang senggak peduli itu tentang dia chattingan sama siapa. Nge-follow siapa gue gak peduli. Coba kalau sedikit aware soal ini, pasti gak akan kejadian kayak gini. So, pas gue lagi scroll TikTok itu gue nemu akunnya Abian kan. Dan gue kepoin tuh di catatan video yang dia suka. Betulan gak dia private. Alhasil gue bisa tahu apa aja sih video yang Abian suka. Seketika gue shock ketika ngeliat ada cewek yang ngeposting video mereka berdua. Sumpah, pikiran gue udah kemana-mana. Usut punya usut, ternyata mereka berdua udah pacaran dong. Iya, si Abian main belakang dan pacaran sama cewek lain. Gue nangis sejadi-jadinya sambil ngeliat akun si cewek ini. Gue mikir, gue kurang apa sih? Apa gue kalah cantik? Walaupun gue sering ngeladenin cowok, ini semua biar si Abian ngerasain apa yang gue rasain. Biar tahu rasanya diduain. Tapi gak pernah sekalipun sampai pacaran sama cowok lain selain Abian. Yang bikin makin sakit ketika stigma teman-teman gue yang nganggep gue ini playgirl. Menclok sana sini gak cukup cuma satu cowok. Padahal mah aslinya, duh, gak kuat gue. Percuma juga gue membela diri di hadapan orang yang gak paham sama situasi gue. Perpisahan terakhir sama Abian emang jadi akhir cerita yang tak mungkin untuk diulang kembali. Sampai sekarang gue masih gamon, alias gagal move on. Dari sini gue belajar, apa yang kita dapetin sebenarnya cerminan dari diri kita. Gue ninggalin cowok gue demi Abian. Dan ya, ini kisah cinta yang gue dapet. Cukup gue yang tersakiti. Gue gak mau menyakiti orang yang gue sayang. Ya, walaupun sampai sekarang gue gak akan ngelupain dia. Abian satu-satunya orang yang mampu ngebuat gue sejatuh cinta ini. Doaku cuma satu, semoga kamu menemukan kebahagiaan di luar sana ya Abian. Kalau kalian punya cerita yang menarik, langsung aja kirim ke gue punyacerita.id@gmail.com ya. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe channel Gue Punya Cerita. Dadah!